Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to Danu Hidayat channel. Alright guys, today we are going to discuss about article. Apa sih arti dari artikel? Nah, artikel artinya adalah kata sandang. Dalam bahasa Inggris ada dua macam kata sandang. Yang pertama disebut indefinite article dan yang kedua disebut definite article. Apa sih arti dari indefinite dan definite article? Berikut penjelasannya. Alright guys, sekarang saya akan jelaskan apa itu arti dari indefinite article dan definite article. Indefinite article artinya adalah kata sandang tak tentu, yaitu dan en, di mana dan en memiliki arti yang sama, yaitu seorang, seekor, sebuah. Artikel dan en digunakan di depan kata benda tunggal yang belum kita ketahui secara pasti atau tertentu. Misalnya, I want to see a film tonight. Dalam kalimat contoh tadi, kita menggunakan kata sandang dan bukan the. Karena kita belum mengetahui film apa yang mau kita tonton. Apa sih beda antara artikel dengan en? Padahal mereka memiliki arti yang sama. Bedanya adalah artikel digunakan di depan kata benda tunggal yang dimulai dengan bunyi huruf mati atau konsonan. Sedangkan artikel en digunakan di depan benda tunggal yang dimulai dengan bunyi huruf hidup atau vokal. Yang dalam bahasa Inggris konsonan disebut consonant, sedangkan vokal disebut vowel. Nah, sekarang bandingkanlah contoh berikut ini. A car, a house, a book, a dictionary, a pen, a buffalo, a cow, an answer, an hour, an umbrella, an orange. Nah, dari contoh-contoh tadi, bisa kita bandingkan mana kata yang diawali dengan artikel dan mana kata yang diawali dengan artikel en. Dan jangan lupa, menentukan konsonan atau vowel dalam bahasa Inggris, kita bisa lakukan dengan mendengarkan bunyi dari huruf-huruf tersebut. Contohnya, bisa saja huruf U dalam bahasa Indonesia bisa menjadi konsonan, bisa menjadi vowel dalam bahasa Inggris. Contohnya, an umbrella, a uniform. Kata umbrella bunyi A. U yang pertama bunyi A, sedangkan kata uniform, U yang kedua bunyinya U. Jadi, kita menggunakan artikel yang berbeda. An umbrella dan a uniform. Jadi hati-hati, tidak semua huruf vokal itu bunyinya vokal dalam bahasa Inggris. Alright guys, itu tadi pembahasan tentang indefinite article, yaitu artikel dan en. Berikut penjelasan tentang definite article. Definite article artinya adalah kata sandang tertentu, yaitu artikel the. Dan the digunakan di depan kata benda tunggal atau jamak dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk benda yang sudah pernah kita sebutkan sebelumnya. Contohnya adalah
A woman is walking slowly. A cat is following her. The woman is carrying some meat. The cat is looking at the meat. Alright guys, kita masuk ke ketentuan yang kedua. Untuk benda yang sudah kita ketahui secara pasti atau tertentu. Contohnya, the man who called your father yesterday is my uncle. Contoh kedua, that is the girl who came to your house yesterday. Jadi dari kalimat tersebut kita sudah ketahui bahwasannya pria yang menelepon itu memang paman saya gitu. Sudah kita ketahui pasti itu paman saya. Kemudian juga udah pasti kalau gadis yang datang ke rumahmu itu memang dia gitu. Ya, memang itu dia orangnya. Cukup jelas ya? Next, ketentuan yang ketiga. Untuk benda yang bersifat khusus. Contohnya, the water in this glass is dirty. Contoh lain, the air in this room is very fresh. Jadi, water yang kita bahas hanya water yang ada di gelas itu saja. Dan udara yang kita bahas adalah udara yang hanya ada di ruangan itu saja. Jadi bukan air secara umum ataupun udara secara umum. Jadi dia bersifat khusus. Jadi untuk maknanya adalah not all water is dirty, but only the one in the glass is. Alright guys, ada catatan dari saya mengenai artikel the. Ya, bahwasannya artikel the ini tidak digunakan untuk beberapa kata benda. Ya, jadi kata benda apa yang tidak bisa menggunakan artikel the? Ini termasuk dalam pengecualian ya. Yang pertama, jika menyebutkan nama orang, nama gunung, nama tempat, nama kota, nama sungai, dan lain sebagainya, kita tidak perlu atau tidak boleh menggunakan artikel the untuk kata-kata benda tersebut. Contohnya, I will go to Medan tomorrow. Jadi nggak boleh digunakan, disebutkan sebagai berikut. I will go to the Medan tomorrow. Jadi salah ya. Contoh berikutnya, I will call Mita tomorrow morning. Tetapi ada pengecualian ketika nama kota atau nama orang yang saya sebutkan tadi fungsinya adalah sebagai kata sifat dalam kalimat, maka kita harus tetap menggunakan kata sandang the. Ya, contohnya, I will go to Medan tomorrow to see the Medan Fair. Saya ulangi, I will go to Medan tomorrow to see the Medan Fair. Kata sandang the juga tidak kita gunakan di depan benda-benda yang sifatnya umum. Maksudnya, jadi maknanya adalah makna yang luas atau universal. Contohnya air. Tadi kita membahas air dalam gelas itu saja secara khusus, artinya kita menggunakan artikel the. Tapi jika kita menyebutkan air atau water dalam makna yang universal, kita tidak boleh menggunakan artikel the. Contohnya, Buddy drinks water. Jadi air di sini maknanya ada universal. Yang mana air merupakan kebutuhan bagi setiap orang untuk diminum. Contoh berikutnya adalah air is very useful for human life. Alright guys, bagaimana? Sudah paham kan? Iya, penjelasan saya sebelumnya sudah saya jelaskan secara sederhana.
apa itu artikel dalam bahasa Inggris serta macamnya dan bagian-bagiannya. Dan saya ingatkan kembali, dua macam artikel itu adalah indefinite article dan definite article. Indefinite article artinya adalah kata sandang tak tentu, sedangkan definite article artinya adalah kata sandang tertentu. Yang termasuk ke dalam indefinite article adalah kata sandang dan en yang memiliki makna sama, yaitu seorang, seekor, sebuah. Namun ada pembedanya antara artikel dengan en, yang mana artikel digunakan di depan bunyi konsonan, sedangkan artikel en digunakan di depan kata benda berbunyi vowel atau vokal. Dan yang tergolong ke dalam definite article adalah artikel the. Ada beberapa persyaratan dalam menggunakan artikel the. Salah satunya adalah untuk benda yang sudah disebutkan sebelumnya. Dan I think that's all my explanations for you today. If I have some mistake, please forgive me. Dan jangan lupa cari sumber-sumber lainnya untuk memperbanyak informasi perbendaharaan kata maupun pengetahuan kita tentang bahasa Inggris. Don't forget, make sure that English is fun, English is not difficult. Terus belajar. Sampai jumpa. Finally I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.